Saudara, Yesus menceritakan berbagai perumpamaan di dalam Injil, ya. Khususnya kalau kita lihat di dalam Injil Lukas. Saya melihat kebetulan hari ini di Lukas 15, pasal 1 sampai ayat 32. Di sini saja ada perumpamaan tentang yang hilang. Yang pertama tentang domba yang hilang. Domba itu binatang, ciptaan Tuhan, aktif, hilang, tanpa dia tahu kenapa bisa hilang, karena kebodohan. Lalu perumpamaan tentang dirham yang hilang, itu ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dirham itu ciptaan manusia, itu berupa uang, berupa benda yang bisa hilang. Dia tidak mengetahui dan tidak punya daya kalau dia bisa hilang begitu saja. Karena dia tidak punya nyawa. Kita tinggalkan ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Menariknya, saya mau mengajak kita membaca ayat 10 sampai ayat 32. Ini ayat yang sangat populer. Dan kalau saya bilang saudara sudah menghafal ceritanya, barangkali saya tidak salah. Saudara tentu sudah tahu ceritanya. Saya bacakan ya. Lukas 15 ayat 11 lah. Sampai ayat yang ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu menjadi di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." 18, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita."
Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba, dan ia bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah membeli anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sabar sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian pembacaan Alkitab, saudara. Tetap saudara pegang Alkitab, jangan ditutup dulu, karena kita akan cukup waktu yang lama berkutik di sini, saudara. Nah, dalam perumpamaan Lukas 15 ayat 11 sampai 32 yang tadi saya sudah bacakan buat saudara, itu bicara tentang anak yang hilang. Kalau dari cerita ini dan dari judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, maka benar judul tersebut dikatakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Tidak disebut anak yang mana yang hilang. Tidak dikatakan anak yang bungsu yang hilang. Tidak pula dikatakan anak yang sulung yang hilang. Itu artinya apa? Artinya di bagian 11 sampai 32 ini bicara tentang anak yang hilang. Selama ini mungkin kita mempunyai perspektif yang salah, karena kita pikir yang hilang itu hanya si bungsu. Karena si bungsu mengambil harta kekayaan bapaknya lalu pergi, dianggap sebagai warisan, dia pergi foya-foya, dia habiskan semuanya, sekarang sudah bangkrut, dia mau pulang. Nah, kita pikir dia itu yang hilang. Tetapi sebenarnya saudara, abang, si sulung itu juga termasuk anak yang hilang. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Kenapa saya katakan si sulung juga disebut anak yang hilang? Bayangkan, dia bersama-sama dengan bapaknya. Dia begitu setia kepada bapaknya. Dia begitu taat kepada bapaknya. Dia begitu patuh kepada bapaknya dan tidak pernah melanggar aturan dalam rumah tangga itu. Tetapi dia tidak menikmati, tidak merasakan kedekatan dengan bapaknya. Tidak merasakan adanya satu komunitas dengan bapaknya yang intim. Jadi, kalau anak yang bungsu itu hilang secara jasmani, benar-benar terpisah, pergi ke tempat yang jauh, maka anak yang sulung, dia hilang secara rohani, ada bersama-sama, tapi dia merasa hilang. Saya ulangi pertanyaannya. Siapa sebenarnya yang hilang?
Baik anak bungsu maupun anak yang sulung, tadi saya katakan sama-sama disebut sebagai anak yang hilang. Namun dalam situasi juga dalam kondisi yang berbeda. Anak yang bungsu terang-terangan menjauh daripada ayahnya. Dia mencari kepuasan yang tersendiri duniawi, mau bebas, mau lakukan sendiri, mau tidak terikat, mau secara free. Ya. Sedangkan anak yang sulung, walaupun dia di dalam rumah, namun dia kehilangan relasi intim dengan seorang ayah. Meskipun secara lahiriahnya dia dekat, tidak kemana-mana, tetap taat, tetap turuti peraturan. Tapi dia hilang di rumah sendiri. Nah, perumpamaan dari Tuhan Yesus ini menyoroti dua jenis kehilangan. Hilang karena dosa, pemberontakan. Ada juga hilang karena sikap hati yang legalistik dan tidak mengerti akan kasih sang ayah. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Kita akan masuk ke dalam ayat-ayat Alkitab. Dan saya mencoba ambil waktu saudara lebih banyak untuk kita sama-sama pelajari bagian ini lebih dalam. Walaupun sebenarnya ceritanya saudara sudah hafal atau sudah familiar. Ada 3 hal penting saudara yang sama-sama saya ajak kita untuk merenungkannya. Sayang kalau saya dapatkan sendiri, tidak di-share buat saudara. Yang pertama, anak bungsu itu hilang karena dosa yang terus terang dia lakukan. Di dalam ayat 11 mencatat, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi dua-duanya ini anaknya, anak kandung. Tidak diceritakan ibunya kemana. Tapi dia ceritakan ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kalau 2 anak laki-laki itu berarti bersaudara. Maka ada satu yang bungsu, ada satu yang sulung. Dan sekarang tokohnya yang lebih utama muncul, kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapak, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Nah, si bungsu minta haknya. Ayahnya masih hidup. Ayahnya tidak sakit. Ayahnya sehat-sehat walafiat. Dia minta haknya. Dan ini disebut sebagai minta warisan. Satu tindakan, satu perbuatan yang sebenarnya secara budaya pada masa itu dan mungkin juga sekarang secara Asia itu tidak biasa dilakukan. Tidak populer dilakukan seperti itu. Bahkan terkesan kurang ajar. Bahkan terkesan tidak menghormati orang tua. Tidak menghargai orang tua. Tapi bagaimana sikap ayah? Ayat 13, tetap di ayat 12, lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi, anak yang bungsu minta haknya, ayah tidak keberatan. Ayah membagikan. Karena dia sayang kepada anaknya, dia membagikan. Yang menjadi masalah adalah, saudara, di dalam tindakan selanjutnya. Alkitab mencatat, perumpamaan dari Yesus mencatat, beberapa hari kemudian anak bungsu menjual. Jadi dia sudah mendapatkan, sekarang dia menjual. Apakah dia butuh uang?
Sebenarnya tidak. Karena di rumah bapaknya penuh dengan segalanya. Nanti kita baca di bagian bawah. Karena anak bungsu yang menceritakannya. Dia tidak butuh. Dia bukan butuh uang, tapi dia butuh kebebasan. Dia butuh mencari hal yang baru, hal dunia. Yang masalahnya adalah yang dia cari itu salah. Kenapa salah? Karena di ayat selanjutnya, ayat 13 masih di situ, dia itu pergi ke tempat yang jauh, jauh daripada orang tuanya, jauh dari orang yang mengenal dia, dan dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Lalu kenapa di tempat yang jauh itu dia punya kawan? Jelas punya teman. Saudara, harta kekayaan, uang itu sanggup membeli teman. Saking banyak engkau punya harta, maka engkau juga akan memiliki banyak teman. Jangan heran kalau orang yang bangkrut, orang yang jatuh, dia bisa kehilangan teman-temannya. Saudara, katakanlah punya teman yang paling baik. Waktu Anda sukses, mungkin dia dekat dengan engkau. Waktu Anda punya, dia mungkin dekat dengan engkau. Tapi ketika Anda tidak punya apa-apa, orang ini jauh. Ketika kita terperosok, orang ini jauh. Itulah sifat manusia. Maka dikatakan teman yang sejati adalah teman yang pada waktu kita hancur-hancuran, bangkrut, pada waktu kita sudah tidak berdaya lagi, dia masih ada dengan kita. Kalau cari teman gampang, apalagi zaman media sosial. Ya, engkau bisa dapat ribuan bahkan jutaan teman. Apalagi uangmu banyak, hartamu banyak. Nah, cuma masalahnya adalah si bungsu dengan temannya yang banyak, dengan harta yang banyak itu, dia bukan memakai uangnya itu untuk yang berguna. Dia pergi berfoya-foya, menjauhkan diri dari ayahnya, dari abangnya, dari komunitasnya. Dan disitulah dia terjebak, jatuh dalam dosa. Jadi dia hilang karena dosa secara terang-terangan. Di ayat yang ke-14, kan harta kekayaan itu sebanyak apapun, ada yang katakan segunung pun kamu punya uang, kalau difoya-foyakan akan habis. Maka ketika segala kekayaan habis dari si anak bungsu itu, yang di dalam pesta secara duniawi itu, disitulah dia menyadari bahwa sekarang dia sudah melarat. Bencana terjadi, dia sudah melarat, sudah jatuh ketimpa tangga. Harta kekayaan habis, bencana datang, ia menjadi melarat, teman-teman tinggalkan dia. Orang-orang yang dekat dengan dia itu satu persatu mulai menghilang. Kalau zaman sekarang barangkali handphonemu akan diblok karena dia takut engkau pinjam uang sama dia. Takut engkau minta uang sama dia. Jadi itulah begitu kejamnya manusia, kejamnya teman, kejamnya sahabat. Maka sahabat yang paling baik bukan manusia. Sahabat yang paling baik adalah Yesus. Justru waktu engkau terpuruk, waktu engkau jatuh, waktu engkau bermasalah, waktu engkau tidak punya apa-apa lagi, datang kepada Dia. Dia itu yang paling mengasihi engkau. Kasihnya itu tidak pernah berubah. Janjinya itu selalu pasti. Yang jadi masalah, mengapa saudara masih ragu?
akan kasih Yesus ini, saudara? Ini kan satu pertanyaan buat saudara. Nah, anak yang bungsu itu sudah hilang segala-galanya. Pada waktu dia hilang segala-galanya, maka ia, ayat ke-15, ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Kalau dulu dia bekerja pada bapaknya yang merupakan bos majikan, sekarang dia harus kerja kepada orang lain. Dan kerjanya adalah memberi makanan babi. Ampas diberikan kepada babi supaya makan. Saudara bayangkan, orang yang tadinya punya banyak harta, pesta pora di restoran yang mewah, sekarang melihat ampas babi, dia bisa ngiler. Saudara pernah nggak melihat ampas babi lalu ngiler? Saya jamin selapar apapun, saudara tidak ngiler karena lihat ampas babi, ampas makanan babi. Ya enggak? Kita ngiler mungkin tercium sate. Kita ngiler tercium rendang. Kita ngiler tercium stik makanan enak. Tercium, ngiler, perut lapar. Tapi dia, anak yang bungsu ini, ngiler melihat ampas makanan babi. Ini realitas, saudara. Tuhan Yesus ceritakan perumpamaan ini. Bahkan, saudara, untuk ampas babi sekalipun, dia tidak mendapat bagian. Untuk ampas babi sekalipun, dia tidak mendapat bagian. Artinya apa? Artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, dan terus-menerus jatuh dalam dosa, jauh dan tidak mau bertobat dan hancur-hancuran, sebenarnya dia itu lebih rendah dari binatang babi. Bahkan ampas babi makanannya pun tidak layak dia terima. Nah, disitulah ayat 17 yang mendeplak dia gitu. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Pada waktu itu baru dia menyadari. Biasanya penyesalan itu selalu terlambat. Jadi ayat di sini menyatakan bahwa pada waktu itu baru dia menyadari, di rumah Bapakku ternyata makmur. Pembantu-pembantunya boleh menikmati makanan apa saja. Tapi aku di sini, makanan babi pun tidak layak aku makan. Saudara yang tinggal di Amerika, yang pindah imigran dari Amerika, sebagian saya dengar kesaksian mereka sangat mengenaskan. Jangan pikir mereka yang pindah ke Amerika, imigran ke Amerika, langsung dapat dolar banyak. Apalagi sekarang menuju 17.000 $1. Mereka harus berjuang dengan air mata. Saya pernah kunjungi Philadelphia, gak tahu sekarang masih ada gak? Ada teman-teman yang bekerja, orang yang saya kenal. Dia sewa kamar yang kecil. Siangnya dia tinggal di situ. Malamnya orang lain tinggal, karena dia malam pergi kerja, orang lain masuk di kamarnya, nginap di situ. Saya pernah besuk dulu family. Dia bekerja, berangkat jam 4 pagi. Sudah dijemput oleh mobil berangkat
sampai ke tempat pekerjaan, kerja. Masuk lagi di ruangan ber-AC, dingin. Kontainer dingin sampai tangan bisa beku. Sakit bisa. Kerja sampai jam 7 malam. Diantar pulang ke rumah sudah jam 9 sampai jam 11. Di situ dia masih perlu cuci pakaian, masak-masak untuk dibawa makanan untuk besok pagi, bawa ke tempat pekerjaan. Padahal besok pagi berangkat jam 4. Sudah jam 11 malam. Dapat uang? Dapat. Di Indonesia jadi apa? Di Indonesia jadi bos. Banyak pegawai, banyak pembantu. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang seperti itu tentunya waktu dia merasakan, aduh dia ingat kembali masa lalu, dia akan menangiskan. Memang tidak sebanding orang yang bukan karena orang itu berdosa, bukan. Tapi karena dia mau berjuang, mau bekerja keras. Tapi saya lihat perjuangan mereka itu ada hasilnya. Anak-anak bisa disekolahkan. Di Indonesia punya rumah. Gak semua. Mau dihabiskan juga bisa. Kalau langsung ke kasino juga habis uang itu. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, ayat 17 mencatat, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Disitulah momen dia mau bergerak. Maka di sini dicatat, aku akan bangkit. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi, dia mengambil inisiatif. Begitu dia merasa sudah tersungkur seperti ini, tidak berdaya lagi. Dia mau bangkit. Dia mau kembali kepada Bapaknya. Mau mohon pengampunan. Menyadari akan dosanya. Bahkan di ayat 19 dia mau katakan, aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah sebagai budak gak apa-apa. Sebagai orang upahan. Itulah titik terendah daripada si bungsu itu. Tapi dia masih ingat untuk bangkit. Saudara kalau mengalami titik-titik yang paling rendah, mungkin juga karena kesalahan saudara, karena dosa saudara, jangan putus asa. Harus ambil momen untuk bangkit kembali. Bukan membiarkan diri putus asa. Bangkit. Bangkit kembali. Anak yang bungsu ini bangkit kembali. Mau kembali kepada Bapa. Mau memohon pengampunan. Nah saudara, disinilah kita melihat si bungsu yang sudah hilang, sekarang dia mau kembali kepada Bapa. Yang kedua, tadi yang bungsu yang hilang. Sekarang anak sulung juga hilang. Dia hilang di rumah sendiri. Anak sulung hilang di rumah sendiri. Nah, coba kita perhatikan mengapa bisa dikatakan anak sulung hilang di rumah sendiri. Kita baca lompat dulu ayat 25 karena nanti saya akan mengajak saudara lihat kembali ke ayat yang lain. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang ketika ia pulang dan di dekat rumah. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jadi anak sulung, abangnya, saudara kandungnya ini
Dia sedang di ladang waktu adiknya pulang. Dia tidak tahu apa-apa. Tidak biasa. Rumahnya ada musik. Rumahnya ada pesta. Bahkan tari-tarian. Tidak biasanya. Dan di ayat ke-25 ketika si sulung berada di ladang, sayup-sayup, dia mendengar suara itu. Lalu dia panggil hambanya. Dia tanya, ada apa ini? Apa gerangan terjadi? Mengapa ada pesta? Kata bapaknya, ya, dan kata hambanya itu, adikmu itu loh telah kembali dan ayahmu menyembeli anak lembu tambun karena mendapatnya kembali dengan. Saudara bayangkan si sulung yang merasa dikhianati karena adik sudah mendapatkan harta kekayaan bawa pergi. Sekarang enak-enak pulang kembali, kemudian bapaknya mengadakan pesta, potong lagi lembu tambun untuk dia. Dan dikatakan di sini, adikmu sudah kembali. Nah saudara, apa respon daripada si abang tersebut? Ayat 28 mencatat, maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Ngambek dia. Tidak mau masuk, saudara. Harus ayahnya yang keluar. Jadi dia tidak mau masuk, ayah keluar, kemudian bicara dengan dia. 29 mencatat, tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan tidak pernah melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Jadi rupanya abangnya itu tetap memperhatikan tindak tanduk adiknya. Dia pergi keluar kota, jual hartanya, pesta pora, berfoya-foya dengan pelacur-pelacur dan sebagainya. Di sini dikatakan, tapi bapaknya menerima kembali. Bapak mengatakan kepada si abang, adikmu kembali. Tapi si abang tidak berkata itu adikku, tidak. Dia katakan itu anakmu. Seakan-akan ia sudah tidak mau mengakui. Itu loh anakmu. Bapak mengatakan itu adikmu. Dia bilang itu anakmu. Nah saudara, di sini letaknya si sulung itu hilang. Dia digambarkan hilang karena memandang diri selalu benar berdasarkan ketaatan lahiriah. Ya. Namun hatinya tidak pernah menikmati kehadiran sang ayah. Justru dipenuhi rasa iri, rasa kemarahan, rasa dendam, rasa kurang pengertian, rasa tidak adil dari seorang ayah. Ia melihat hubungannya dengan ayah seperti hubungan hanya dengan tuan dan hamba, bukan bapak dan anak. Ia seharusnya penuh dengan keintiman dengan bapak yang penuh sukacita karena hubungannya dengan bapak itu mesti dekat sekali. Apalagi satu rumah. Dia hilang, saudara, di rumah sendiri. Dia hilang di rumah sendiri.
Bapaknya bilang sama dia, "Anakku, engkau selalu bersama dengan aku. Dan segalanya itu kepunyaanmu. Dan kita patut bersukacita karena adikmu," sekarang bapaknya tidak bilang lagi hilang. "Adikmu yang telah mati," ayat 32, mati dalam arti mati rohani di sini, sekarang hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Adakan pesta sukacita yang besar. Anak yang sulung hilang di rumah sendiri. Yang ketiga, saudara, sang bapak, model, tokoh, kasih yang memberikan solusi untuk kedua anak yang hilang itu. Kita lihat bagaimana respon ayahnya. Kita kembali kepada ayat yang ke-20. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini anak yang bungsu. Ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, saya bayangkan rumah bapaknya itu di sebuah peternakan yang luas. Di situ ada pegawai yang sedang memelihara atau menjaga ternak pelihara bapaknya. Rumahnya cukup besar. Bapak itu sering istirahat kalau sore atau pagi, berdiri depan pintu melihat sampai ke ujung sana. Puji Tuhan, hartaku banyak, Tuhan berkati. Namun mungkin dia merasa kehilangan anaknya yang sudah lama pergi. Padahal anak itu sangat dikasihinya. Bisa jadi ada penafsir mengatakan si bapak selalu menunggu pagi, siang, malam, tunggu anaknya pulang. Itu ciri seorang bapak atau seorang ibu yang selalu khawatir, menunggu akan anaknya. Waktu kecil anak dikhawatirkan. Khawatir kesehatannya, khawatir makannya, khawatir kapan dia berjalan, khawatir kapan dia bisa berbicara, khawatir sekolahnya, khawatir badannya, khawatir sehatnya, khawatir kecerdasannya, khawatir kapan dia naik kelas, sudah naik kelas khawatir uang sekolahnya, khawatir makanannya, khawatir gizinya, khawatir imunisasinya, khawatir dia kapan dewasa, kapan masuk sekolah yang bagus, khawatir semuanya, khawatir uang sekolahnya, khawatir kalau dia sudah kuliah, khawatir pergaulannya, khawatir kalau sudah tamat bagaimana cari pekerjaan, khawatir. Itu seorang ayah, bahkan sampai anaknya menikah pun khawatir bagaimana dia bisa menjaga cucu, bagaimana memelihara, bagaimana bisa membantu. Itu khawatir daripada orang tua. Dengan demikian bisa dibayangkan, si anak yang bungsu ini hanya 2 oleh bapak. Dia pergi jauh, bapaknya pasti kangen pada dia. Apalagi bapak ini diperkirakan menjaga anaknya sejak kecil. Karena mamanya tidak disebutkan di sini. Ya, dalam perumpamaan ini kita coba menyoroti sampai di sana. Nah, saudara, di ayat 21, ya, kita masih ayat 20. Ayahnya berlari. Sekali lagi, sikap ayah berlari itu tidak populer bagi seorang
Yahudi pada zaman itu. Apalagi orang Yahudi yang kaya. Biasanya yang lari itu budak. Orang Yahudi punya kebiasaan yang lari itu budak, yang miskin. Mereka berlari untuk dapat makanan, dipanggil bos, dia lari. Bos jalannya mesti tegak, lebih bagus, tidak perlu lari-lari. Tapi Alkitab mencatat di sini, ayahnya itu berlari untuk mendapatkan anaknya. Dia rela tanggalkan harkat martabat dirinya, berlari. Ini menggambarkan satu inisiatif dari ayahnya. Ia tidak menunggu anaknya sampai berada di depan dia. Tapi justru dia berlari menjemput dia, berlari mau memeluk dia. Saudara, ini merupakan gambaran dari kasih Allah. Ketika seorang manusia jatuh dalam dosa, jatuh terus-menerus dalam dosa, tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, kecewa pada orang, tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi melayani, tidak mau lagi setia pada Tuhan. Kadang Tuhan pakai orang-orang untuk menegur kita, untuk mengajak kita, untuk menasihati kita, untuk memberikan penghiburan pada kita, memberikan kekuatan. Mungkin Tuhan pakai majelis gereja, temanmu di gereja, pakai pendeta untuk mengajak, mengingatkan kamu kembali. Jangan tegarkan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Karena waktu yang Tuhan berikan kepadamu tidak selalu ada, saudara. Maka si Bapak itu mewakili seperti Tuhan lakukan. Dia maju duluan, memeluk anaknya. Memeluk anaknya. Ini sikap yang tidak populer, saudara. Nah, 21 mencatat kata anak itu kepadanya, Bapak, aku ini berdosa loh. Aku ini berbuat salah. Aku ini sudah mengambil warisanmu. Aku ini sudah berfoya-foya. Aku sudah menghabiskan semuanya. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak. Jadi hambamu saja. Jadi orang upahanmu saja. Padahal untuk menjemput anaknya, si ayah itu melanggar tradisi budaya Timur Tengah. Dia melanggar protokol demi memulihkan anaknya yang hilang itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi bapaknya itu tidak berkata demikian. Walaupun bapaknya tidak menjawab, tapi secara eksplisit dia menjawab apa yang dikatakan anaknya. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekas, itu berarti cepat, segera, tidak tunggu-tunggu. Bawa kemari jubah yang terbaik. Pertama, pakaikan itu kepadanya, kenakan cincin di jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelih. Mari kita makan dan bersukacita. Dia katakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Dan mulailah mereka bersukaria. Jadi ada 2 kali si bapak menyebut anaknya sudah mati. Hilang dalam pengertian si bapak anak sudah mati. Jadi sangat mengerikan ketika hubungan kita putus, kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita ya. Ketika kehidupan kita putus dengan Allah, sebenarnya kita itu sudah mati. Kita itu sudah mati.
Jadi di sini, saudara, yang hilang bukan hanya anak yang bungsu, anak yang sulung juga hilang. Ini menandakan apa, saudara? Menandakan bahwa jangan menuduh orang lain terlebih dahulu. Jangan sombong akan kerohanian. Kadang kita pikir kita sudah aktif di gereja, memberikan perpuluhan, ikut paduan suara, ikut melayani sebagai majelis gereja, berkorban untuk pelayanan, berkorban untuk Tuhan, setia, mimpin Bible study, dan banyak lagi lah. Kita pikir kita sudah dekat dengan Tuhan. Ternyata hanya ritual saja. Kita tidak sungguh-sungguh intim. Jadi kita bisa menjadi orang yang hilang di dalam gereja, saudara. Di dalam Tuhan kita juga bisa hilang kalau kita sendiri tidak dekat dengan Tuhan. Banyak saya temukan panitia-panitia, majelis-majelis gereja, mereka begitu sibuk melayani. Tapi di gereja mereka tidak mendengarkan khotbah. Sibuk di belakang, entah apa yang dilakukan. Datang sih, penyambutan, dia ikut penyambutan. Hitung uang. Paduan suara, tapi begitu selesai, mereka ada di luar. Jemaat dalam alasannya, biarlah jemaat itu mendengar. Kalian pengurus juga harus mendengar. Sama-sama kita anak Tuhan. Jangan kita ritual seperti anak yang sulung, tetap setia di gereja, tapi kita hilang akan intimasi kita dengan Tuhan. Kita melihat di sini seorang bapak yang seperti sikap dari Allah yang memberikan pengampunan kepada anak-anaknya. Terlepas dari apa yang merupakan pendapat orang tentang almarhum Charlie Kirk, ya, tapi saya melihat istrinya bernama Erika Kirk, istri mendiang ini, dia mengalami pergumulan batin yang sangat mendalam sebelum akhirnya ia mampu mengampuni pembunuh suaminya. Dalam pidato sebuah seremoni di Arizona dengan emosional di depan puluhan ribu orang saat memorial tersebut, bahkan di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan tokoh-tokoh nasional, Erika menitikkan air mata sembari mengatakan, "Aku memaafkan. Aku memaafkan karena itulah yang Kristus lakukan. Dan itulah yang Charlie lakukan." Ia menekankan bahwa membalas kebencian dengan kebencian bukanlah solusi. Jadi dia mengampuni. Mengampuni bukan proses yang instan. Allah juga mengampuni. Si Bapak juga mengampuni. Anakku yang sudah mati itu sudah bangkit. Saudara, kita juga harus berlaku demikian. Semasa kita hidup, mungkin ada orang yang menyakiti engkau, ada orang yang merugikan engkau, ada orang yang ingin menghancurkan karirmu, ada orang yang mungkin dia menjadi orang-orang yang engkau tidak sukai. Ampunilah dia. Saudara, pengampunan tidak harus sekaligus melupakan. Kenapa? Karena kita belum Alzheimer, kita masih sehat. Kita sudah ampuni orang itu. Kita bisa ingat kembali. Tapi saudara, ingat kembali bukan berarti harus mengorek lagi kesalahannya. Ingat kembali bukan berarti harus mengomel lagi. Ingat kembali lagi bukan harus bangkit lagi untuk membenci. Ingat kembali bukan berarti harus bertindak. Bahkan, walaupun kita bisa ingat kembali, maka sebagai orang yang sanggup mengampuni, maka dia sanggup untuk tidak ingat kembali. Walaupun dia tidak pernah lupakan. Harus dibedakan
melupakan dengan tidak mau ingat kembali. Saudara, mari kita datang pada Tuhan sebagai anak yang hilang, kita perlu datang pada Dia. Mungkin kita tidak hilang di tempat yang jauh, tapi kita bisa hilang di tempat yang dekat dengan Bapa. Mohon pengampunan pada Tuhan. Dia tidak mengorek kesalahan kita. Kembali kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Walaupun waktu cukup panjang, namun kami merasa masih perlu banyak hal yang perlu kami pelajari. Yesus datang ke dunia ini mengampuni kami. Allah mengampuni kami. Dosa yang kami perbuat, Tuhan ampuni kami. Kami juga perlu hidup dalam pengampunan. Mengampuni orang yang menyakiti kami. Mengampuni orang yang merugikan kami. Kami ingin belajar seperti firman Tuhan. Supaya kami tidak menjadi anak yang hilang. Terima kasih Tuhan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau. Terima kasih.